Pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes atau UTBK SNBT sebagai salah satu jalur seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri atau SNPMB akan dimulai pada Senin 8 Mei 2023. Dalam pelaksanaan SNBT terdapat perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan pelaksanaan ujian masuk perguruan tinggi di tahun sebelumnya, yakni ditiadakannya tes mata pelajaran. Bagi Nashwa Aulia Salma, siswa kelas 12 SMA Darut Tauhid Bandung, persiapan yang ia lakukan untuk ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes atau UTBK SNBT telah dilakukan secara maksimal. Nashwa yang memilih Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran dan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai kampus tujuannya kuliah, menyatakan sistem yang digunakan saat ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, karena sistem ini baru dilakukan, belum ada standar nilai minimum yang bisa diukur untuk menentukan kelulusan. Buat aku sendiri, bedanya karena nggak ada TKA ya. Aku sendiri ngerjainnya lebih mudah dibanding yang ada TKA-nya. Terus hal beda lainnya adalah kita nggak bisa nentuin patokan karena buat sekolah aku lulusan dulu tuh patokan TO-nya tuh karena ada TKA-nya. Jadi kita nggak bisa ngebandingin kayak bisa nggak ya kalau misalnya nilai segini bakal lolos di univ ini. Nah itu kita yang jadi percobaan pertama karena sebelumnya kan nggak ada range-nya kan. Hal yang sama juga dirasakan Bilkis Tresfa Aulia, siswi lulusan SMA 23 Bandung pada tahun 2021 ini berminat mengikuti kembali tes tahun ini karena adanya perubahan sistem. Meski ia telah kuliah di Dokuz Eylül Üniversitesi Turki, impiannya untuk masuk ke Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran kembali menyala. Bagi Bilkis, sistem baru ini memungkinkan siswa bisa memilih jurusan kuliah tanpa dibatasi penjurusan IPA atau IPS di SMA. Kalau aku pribadi, aku ngerasanya itu menguntungkan karena kita nggak mempelajari terlalu banyak mata pelajaran. Terus juga sistem TKA yang menjurus kayak geografi, sosiologi, biologi gitu-gitu udah dihilangkan. Jadi antara IPA sama IPS kita bisa lebih lintas jurusan tanpa terbatas. Karena tahun pertama jadi kita belum terlalu tahu banyak mengenai sistemnya. Jadi harus nyari-nyari sendiri, terus banyak-banyak tanya juga ke tutor di bimbel, terus juga bahkan ke emailnya sendiri, ke sana ngemail. Karena benar-benar soalnya sulit tahun ini. Iya, matematika juga jadi lebih level up menurut aku. Guru Besar Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan, mengapresiasi adanya inovasi pada sistem penerimaan mahasiswa baru tahun ini yang menitik beratkan kemampuan penalaran peserta didik, bukan hafalan. Seleksi nasional berdasarkan tes SNBT 2023 yang kini berfokus pada kemampuan penalaran dan pemecahan masalah bagi calon mahasiswa dinilai sebagai salah satu transformasi seleksi nasional masuk PTN sebagai penyempurnaan SBMPTN. Menurutnya, kebijakan ini selaras dengan kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022 yang tidak ada lagi pengelompokan siswa SMA berdasarkan jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Namun menurutnya, pemerintah juga harus memberi ruang khusus kepada calon-calon mahasiswa yang unggul di daerah-daerah melalui jalur afirmasi. Sebab standarisasi pendidikan di tingkat SMA saat ini masih belum rata. Selain itu, akuntabilitas dan transparansi juga harus dikedepankan. Saya juga memahami bahwa tidak mudah sebetulnya untuk mengetes secara komprehensif. Karena pendidikan kan tidak bicara soal kognisi semata. Pendidikan juga bicara soal afeksi, ya, sikap, perilaku gitu ya pada siswa. Tapi memang terbatas. Notabene ya, hari ini PTN-PTN itu diberi keleluasaan saja berapa persennya, tetapi ada minimalnya untuk misalnya jalur prestasi dan jalur berbasis tes ini harus lebih banyak daripada jalur mandiri, maksud saya begitu. Jangan sampai justru jalur mandirinya lebih banyak.
Yang saya hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat mengumumkan perubahan sistem seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri menyatakan perubahan ini dibuat karena pada sistem sebelumnya peserta didik harus banyak menghafal. Guru juga dibuat kejar tayang untuk menuntaskan materi dan fokus untuk menghabiskan waktu belajar dengan melatih soal-soal ujian. Hal ini menyebabkan kualitas pembelajaran semakin menurun. Nah, seleksi masuk PTN ini harusnya tidak menurunkan kualitas pembelajaran pendidikan menengah, dan harus lebih inklusif dan adil, tidak diskriminatif pada peserta didik dari keluarga yang kurang mampu dan tidak mampu untuk membimbelkan anaknya. Ya. Jadi apa perubahan besar yang akan kita lakukan di SBMPTN? Berikut. Karena itu, seleksi nasional berdasarkan tes sekarang tidak ada lagi tes mata pelajaran. UTBK SNBT akan dilaksanakan dalam 2 gelombang, yakni pada tanggal 8 hingga 14 Mei untuk gelombang pertama, serta tanggal 22 hingga 28 Mei untuk gelombang kedua. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.